Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Akbari dengan NIM 098. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Membangun Strategi Nestle dalam membangun rantai pasok yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Next. Untuk pembahasan pertama itu ada pendahuluan, isinya ada latar belakang, perumusan masalah, dan metode penelitian. Next. Pertama itu ada pendahuluan. Nestle sebagai perusahaan global berkomitmen untuk mengintegrasikan berkelanjutan dalam rantai pasoknya. Mengingat pentingnya memenuhi tuntutan konsumen dan regulasi yang semakin ketat dengan program seperti Nestle Cocoa Plan dan praktik pertanian regeneratif. Nestle berusaha meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi dampak lingkungan. Namun, tantangan dalam implementasi prinsip keberkelanjutan ini di seluruh rantai pasok masih ada. Terus ada tinjauan pusaka. Next. Pertama itu adalah supply chain management. Supply chain management merupakan elemen penting dalam operasional bisnis yang memastikan distribusi barang dan jasa berjalan dengan lancar. Ketidakseimbangan dalam SCM dapat menyebabkan masalah seperti keterlambatan produk, lonjakan harga, atau kesalahan distribusi. Kedua ada peran SCM dalam efisiensi operasional perusahaan. SCM meningkatkan daya saing perusahaan dengan mengoptimalkan efisiensi operasional, pengelolaan sumber daya, dan ketepatan distribusi. Melalui integrasi rantai pasok, SCM mengurangi biaya, meminimalkan pemborosan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Strategi Nestle untuk meningkatkan keunggulan kompetitif itu ada 4. Pertama itu ada sumber bahan baku berkelanjutan melalui program Nestle Cocoa Plan dan Nestle Plan memastikan bahan baku yang bertanggung jawab. Kedua itu ada pengurangan jejak karbon, menggunakan energi terbarukan dan mengoptimalkan transportasi untuk mengurangi emisi. Terus yang ketiga ada pengolahan limbah dan kemasan ramah lingkungan, mengurangi plastik sekali pakai dengan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada memperdaya petani, memberikan pelatihan pertanian berkelanjutan dan harga adil kepada petani. Itu selanjutnya ada evaluasi keberhasilan strategi Nestle. Di sini terdapat 4, yakni pertama itu pengurangan emisi karbon, mengurangi emisi GRK sebanyak 40% sejak 2018 melalui transportasi efisiensi dan energi terbarukan. Bahan baku berkelanjutan, 80% bahan baku diperoleh secara bertanggung jawab lewat Nestle Cocoa Plan dan Nestle Plan. Terus inovasi kemasan, 80% produk menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dan yang terakhir ada transparansi rantai pasok, teknologi digital untuk pelacakan bahan baku dan pengaturan distribusi. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu literatur kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode literatur kuantitatif untuk menganalisis strategi supply chain management Nestle dalam membangun rantai pasok yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Sumber utama meliputi laporan tumbuhan Nestle, jurnal akademik, buku, dan artikel yang terkait. Selain itu, analisis SWOT diterapkan untuk mengevaluasi strategi Nestle. Yang pertama itu ada kekuatan, ini komitmen pihak Nestle sangat berkomitmen. Dan kedua itu ada jaringan global dan inovasi logistik. Terus kelemahannya ini ada di biaya tinggi dan tantangan kepatuhan pada pemasok. Terus ada peluangnya meningkatkan kesadaran konsumen dan kebijakan pemerintah yang mendukung
yang mendukung. Terus ada ancaman, jadi perubahan regulasi, fluktuasi harga bahan baku dan tekanan kompetitor. Hasil dan pembahasan itu ada dua, yaitu penyajian hasil dan analisis SWOT terhadap SCM Nestle. Pertama ada metode penelitian, strategi supply chain management SCM diterapkan oleh Nestle, berfokus pada efisiensi operasional, keterlambatan berkelanjutan di lingkungan dan kesejahteraan tenaga kerja dan dalam rantai pasok. Berdasarkan laporan lanjutan Nestle, beberapa inisiatif utama yang diimplementasikan meliputi perdagangan bahan baku berkelanjutan seperti program Cocoa Plan dan Nestle Plan, memastikan pemasok kakao dan kopi memenuhi standar sosial dan lingkungan. Yang kedua itu ada pengurangan emisi karbon. Nestle berkomitmen untuk mencapai net zero emission pada 2050 melalui penggunaan energi terbarukan dan efisiensi logistik. Terus ketiga yang terakhir itu adalah digitalisasi rantai pasok. Adopsi teknologi seperti blockchain dan AI meningkatkan transparansi efisiensi operasional. Yang terakhir itu tadi adalah langkah-langkah yang telah membantu dan meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi biaya operasional serta meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pengiriman tepat waktu dan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya itu untuk mengevaluasi strategi SCM selain analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam implementasi rantai pasok berkelanjutan. Analisis ini membantu Nestle dalam memahami keunggulan dan tantangan yang akan dihadapi serta menentukan langkah strategis untuk kedepannya, meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing perusahaan dalam industri makanan dan minuman. Next. Yang pertama itu ada stretch. Produk Nestle memenuhi kebutuhan konsumen dan memiliki merek yang dikenal secara global. Kedua, inovasi produk tinggi dengan kemampuan riset dan pengembangan yang terus berkelanjutan. Selanjutnya itu ada plus kelemahan, persaingan harga yang ketat dengan produk strategis sejenis di pasar. Terus yang kedua itu ada strategis terhadap makanan ultra proses yang dianggap kurang sehat. Terus ada peluang ekspansi global dan permintaan meningkat untuk produk teh dan kopi siap minum. Terus yang kedua ada kepercayaan konsumen terhadap merek Nestle yang kuat karena sudah di branding secara dengan lama. Terus ada threat atau ancaman, persaingan ketat dalam industri makanan dan minuman karena ada produk-produk lain yang menjadi pesaing dari Nestle. Terus yang kedua itu ada meningkatkan persaingan dari perusahaan rintisan dengan produk inovasi. Next. Kita masuk ke pembahasan terakhir yang kesimpulan. Strategi supply chain management oleh Nestle efektif dalam menciptakan rantai pasok yang berkelanjutan melalui pengadaan bahan baku yang bertanggung jawab, efisiensi logistik, pengurangan jejak karbon dan pengelolaan limbah, memperkuat posisi perusahaan sebagai pemimpin global yang peduli lingkungan dan sosial. Analisis SWOT menunjukkan bahwa tantangan seperti kompleksitas rantai pasok global, kritik terhadap produk ultra proses dan persaingan harga perlu dihadapi dengan terus berinovasi dalam produk-produknya, meningkatkan digitalisasi rantai pasok dan memperkuat kerjasama dengan pemasok lokal. Dengan strategi inovatif, Nestle dapat mempertahankan posisi terdepannya di industri bidang minuman. Sekian terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.